Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pengendalian organisme pengganggu tanaman sayuran atau PT mata pelajaran Agribisnis Tanaman Sayuran kelas 11 semester 3 di SMK PPN Tanjung Sari. Tema materi yang pertama mengamati jenis OPT pada tanaman sayuran, yang keduanya metode pengendalian dan pelaksanaan pengendalian OPT. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan pembelajaran diharapkan peserta didik mampu melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT sayuran sesuai dengan standar industri. Materi pengendalian organisme pengganggu. Tapi yang pertama terkait dengan mengamati jenis OPT pada tanaman sayuran. Cara yang dapat digunakan untuk pengamatan, pemantauan, monitoring hama atau penyakit tanaman seperti pengamatan secara teratur dengan menentukan beberapa tanaman contoh sebagai objek pengamatan yang memiliki tanaman lainnya, atau secara acak di mana tanaman contoh tidak ditentukan namun diambil secara acak, seperti yang tertuang di gambar berikut ini. Bentuk kerusakan oleh hama. Jenis hama yang menyerang itu ada dua golongan. Yang pertama golongan vertebrata bertulang belakang seperti gajah, babi hutan, tikus dan sebagainya. Kemudian invertebrata seperti ulat, kepik, kutu, daun, kumbang, tungau dan sebagainya. Jenis hama yang sering mengganggu tanaman sayuran daun seperti thrips, apis dan tungau. Hama dari kelompok hewan vertebrata seperti gajah, babi hutan dan tikus akan meninggalkan jejak atau bentuk kerusakan yang jelas berdasarkan kebiasaan hewan tersebut. Hama dari kelompok invertebrata, utamanya serangga, akan meninggalkan bentuk kerusakan sesuai dengan tipe mulut dan pada serangga yang akan melakukan serangan. Bentuk kerusakan ada 4 jenis. Yang pertama hiperplasia, yang merupakan pertumbuhan luar biasa oleh perpanjangan pembesaran sel atau hipertrofi yang menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa pada suatu organ tumbuhan dari segi ukuran seperti keriting, kudis, skab, puru, dan bintik-bintil. Yang kedua hipoplasia, pertumbuhan mengecil atau kerdil dari tumbuhan dengan kekurangan sel-sel seperti kerdil, tanaman tidak dapat mencapai ukuran yang normal, kemudian kekeringan atau layu. Ciri penyakit layu ialah gugurnya daun-daun, diikuti keringnya batang dan matinya tunas-tunas. Kadang-kadang akar tidak berfungsi. Hal ini dapat disebabkan bakteri, jamur, nematoda, larva, Coleoptera, serta diftera. Yang terakhir yang disebabkan oleh nekrosa, merupakan matinya beberapa jaringan tanaman karena jamur, bakteri, virus atau defisiensi unsur hara oleh serangga, contoh bercak, garis dan busuk. Metode pengendalian OPT ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pengendalian secara kultur tenis, yaitu kegiatan budidaya bercocok tanam yang dilakukan dengan tujuan agar populasi OPT dapat menyebabkan terjadinya serangan yang merugikan secara ekonomis. Yang kedua, pengendalian hama dan penyakit secara fisik dengan cara mengambil langsung hama bagian tanaman yang terserang hama tersebut. Kemudian metode pengendalian hama secara alami menggunakan repelen atau perangkap atau penolak hama tanaman. Merupakan tanaman yang tidak disukai oleh hama dan penggunaan pestisida nabati. Dan yang terakhir menggunakan zat kimia sesuai dengan kebutuhan dan dosis yang sesuai petunjuk. Pengendalian ulat daun kubis Plutella xylostella dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan diagma Xerophaga sebagai parasitoid hama Plutella xylostella. Penggunaan pestisida nabati, biopestisida dan juga pestisida.
Demikian yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.